Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk ayah, bunda di webinar pada malam hari ini, tentunya yang diselenggarakan oleh SOH atau Sekolah Orang Tua Hebat. Puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah tentunya pada malam hari ini ayah bunda dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengikuti webinar pada kesempatan malam hari ini sekali lagi yang diselenggarakan oleh Sekolah Orang Tua Hebat, yang dimana sekolah sekolah orang tua hebat adalah program parenting yang diusung oleh Ustadz Abdul Abbas Tobroni yang merujuk pada parenting nabawiyah dan pendidikan karakter berbasis fitrah. Dan mungkin untuk ayah bunda yang belum tahu, Ustadz Tobroni ini merupakan alumnus dari Hadis Yaman. Beliau juga mudir Pondok Pesantren Darussalam, pendiri sekolah berbasis fitrah Sada Al-Madinah. Juga beliau merupakan praktisi parenting anak berbasis fitrah dan beliau juga Ustadz pembina dari KPMI Korwil Pekalongan. Dan sekolah orang tua hebat bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang tua, calon orang tua serta kaum muslimin secara umum agar mereka menjadi orang tua yang hebat dalam mendidik dan mempersiapkan generasi penerus yang handal. Adapun kegiatan yang ada di sekolah orang tua hebat diantaranya adalah webinar atau Zoom meeting yang membahas dengan tema-tema seputar keluarga dan pendidikan anak. Online kelas secara intensif membahas buku ensiklopedia pendidikan anak, konsultasi langsung seputar permasalahan keluarga dan pendidikan anak, tanya jawab dan diskusi di grup WhatsApp. Semua program sekolah orang tua hebat bersifat gratis dan tidak dipungut biaya ya bunda ya. Dan jangan lupa untuk ayah bunda yang malam hari ini bergabung di webinar sekolah orang tua hebat, jangan lupa untuk follow medsos kami dan men-share info tentang kami. Dan itu juga Anda sudah membantu sangat sangat membantu mendukung perkembangan program ini. Dan pada malam hari ini beliau Ustadz Abdul Abbas Tobroni Hafizahullah juga sudah hadir yang akan mengangkat tema menghadapi bullying dan membangun kepercayaan diri, menghadapi bullying dan membangun kepercayaan diri anak ya. Baik, untuk waktu kami persilakan Ustadz Abdul Abbas Tobroni Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sidang jemaah, ayah, bunda, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah telah merahmati kita. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah menjadikan kita sebagai sosok ayah dan bunda. Kita memiliki anak yang menjadi qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, sebagai pelipur lara, sebagai penetram jiwa. Maka posisi kita sebagai seorang ayah dan bunda adalah posisi yang terbaik.
Anak kita akan menjadi aset mahal yang terus amal soleh dia sampai kepada orang tuanya. Walaupun mungkin orang tua sudah meninggal dunia. Ketika kita memiliki anak, maka kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita. Bukan hanya kewajiban orang tua hanya berkisar kepada makanan, minuman, atau sandang pangan. Walaupun itu juga wajib. Tetapi ada kewajiban yang lebih penting lagi, yaitu menjaga anak kita dari api neraka jahanam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Ayah bunda, pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi bullying, mau di sekolah atau di masyarakat atau bahkan di rumahnya untuk anak kita, dan bagaimana kita menguatkan mentalitas anak kita dalam menghadapi bullying-bullying yang ada. Di buku saya, jadi saya menulis sebuah buku, ini sudah masuk di percetakan, yaitu buku Ensiklopedia Pendidikan Anak. Jadi Tarbiyah Mausu'ah Tarbiyatil Aulad, Ensiklopedia Pendidikan Anak. Yang di sini nanti akan kita kupas di buku ini, ada 6 bab dengan 75 subtema, yaitu tentang bab pendidikan kehidupan, untuk apa kita itu harus hidup di dunia, kemudian yang kedua pendidikan fitrah, kemudian pendidikan bakat, kemudian pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan masyarakat. Nah, di poin pendidikan masyarakat, ketika anak kita bermasyarakat, dia akan hidup, anak kita itu bermasyarakat, akan berhadapan sama banyak orang. Di sini saya membuat sebuah judul di subtema, ya, di poin ke-49, 50, dan 51. Tentang ganasnya kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat ganas. Kehidupan dunia banyak sekali predator yang sangat berbahaya. Ibaratnya bagaikan kehidupan dunia itu bagaikan hutan belantara. Siapa yang di dalam hutan, maka pilihannya cuma 2. Anda menjadi predator, pemangsa, atau Anda akan menjadi binatang buruan. Dan itulah kehidupan dunia, sehingga kehidupan sangat-sangat ganas. Saya sebutkan di sebuah cerita, yaitu di bab yang ke-50 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi berkaitan dengan bully, problematika bully itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sampai anaknya Nabi Adam pun saling membuli, sampai akhirnya sampai tingkatan membunuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bully ini problematika manusia sebagai makhluk yang Allah telah ciptakan. Kenapa? Karena itu memang konsekuensi dari kehidupan dunia. Kalau kita ingin hidup tanpa ada bully, yang ada cuma saudara, persahabatan, saling mencintai, itu hanya ada di dunia. Dunia nggak ada sama sekali. Nah itu kalau kita hidup di dunia, ya kita harus siap dengan konsekuensi kehidupan dunia, yaitu bully. Bisa nggak kita hilangkan? Nggak bisa kita hilangkan. Sehingga menyikapi masalah bully, bukan menghilangkan bully. Bukan menghindarkan anak dari bully. Keliru sistem pendidikan seperti itu. Kita mau cari tempat supaya tidak ada bulian, nggak pernah ada. Mau di rumah saja ada pembulian. Maka bukan tempatnya yang kita bersihkan. Bukan orang lain yang supaya tidak membuli anak kita, bukan. Yang perlu kita siapkan adalah mentalitas anak kita. Supaya anak kita bisa berhadapan dengan bully-bully yang ada. Nah itu. Maka saya sebutkan di situ sebuah subtema di pendidikan lingkungan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf alaihissalam
beliau berada di sebuah keluarga kenabian. Bahkan Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang luar biasa indahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, di awal muqaddimah Allah Ta'ala sebutkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Wahai Rasulullah, kita akan menceritakan kepada engkau kisah yang terbaik. Setelah Allah Ta'ala menceritakan panjang lebar, setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan juga di surat Yusuf ayat 11 ditutup, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ibratun liulil albab, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Nabi Yusuf alaihissalam, kita akan bicara sedikit tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau menghadapi bully di rumahnya sendiri. Bukan di mana-mana gitu, bukan di sekolah, bukan hanya di lingkungan, tapi di dalam rumahnya sendiri. Dan siapa yang membuli beliau? Saudaranya sendiri. Saudaranya Nabi Yusuf sendiri. Keluarga Nabi Yusuf bukan keluarga main-main. Nabi Yusuf tinggal di keluarga kenabian. Bahkan Rasulullah ketika ditanya tentang siapa manusia paling mulia, maka beliau berkata, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi yang paling mulia itu adalah Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Siapa itu? Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini keluarga kenabian. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, Ismail, Ishak. Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ishak di Palestina. Nabi Ishak nanti memiliki anak lagi. Ada di antara anaknya yang menjadi nabi juga, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki anak banyak. Ada juga yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ini keluarga-keluarga kenabian. Bukan keluarga main-main ya, bukan keluarga seperti keluarga kita. Ini keluarga nabi loh. Bahkan Nabi Ibrahim nabi yang sangat-sangat mulia. Tetapi apa yang dihadapi sama Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf diuji sama Allah Ta'ala. Itulah dunia. Sehingga dunia itu yang ada cuma ujian. Mau ujian berupa kenikmatan, mau ujian berupa nikmat atau nikmah. Kenikmatan atau kesengsaraan. Itulah dunia. Maka kalau kita hidup, pengen kita itu lepas dari pembulian, nggak pernah ada di dunia. Tidak ada di dunia. Kalau kita pengen hidup cuma saling mencintai, itu hanya di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan lahu sururul mutaqabilin. Kami cabut dalam hati penghuni surga ghil, iri, dengki, hasad, sudah nggak ada. Ikhwanan ala sururil mutaqabilin, mereka saling bersaudara, mereka saling mencintai. Tidak ada lagi permasalahan. Di dunia nggak ada. Terus bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam? Saya sebutkan di situ ada 11 ujian yang dirasakan oleh Nabi Yusuf. Padahal beliau adalah orang yang tinggal di keluarga kenabian. Yang pertama, saudara-saudara beliau hasad dan menuduh bahwa bapaknya mereka, yaitu Nabi Yakub, lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada yang lain. Saudara-saudaranya mengatakan, kenapa kok Yusuf lebih dicintai sama bapak kita daripada kita? Wa nahnu usbatun, bukankah kita itu bersaudara semua? Akhirnya dari kebencian ini yang pertama ini, setelah itu yang kedua, mereka rapat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga nanti mereka berbeda-beda, ada yang pengen membunuh, ada yang pengen semacam-macam. Setelah itu mereka, yang ketiga, sepakat mereka membuang Nabi Yusuf dalam sumur. Coba ya, pembuliannya sampai tingkatan fisik loh. Pembuliannya sampai tingkatan mematikan. Siapa itu? Keluarganya kenabian. Kemudian setelah itu yang keempat, Nabi Yusuf diselamatkan oleh seseorang dari sumur dan dibawa ke Mesir. Tapi apakah selesai ujian Nabi Yusuf? Tidak. Pembulian lain dari orang lain. Predator bukan hanya predator intern dalam rumah, tapi predator dalam luar. Nabi Yusuf yang kelima, beliau dijual menjadi budak dengan harga yang murah. Dijual Nabi Yusuf. Bithamanin baksin, yaitu dengan harga yang murah. Kemudian yang keenam, beliau keluarga terhormat dan dirawat seperti anaknya sendiri, dihormati Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah sudah selesai seperti itu? Tidak. Nabi Yusuf ada lagi masalah lagi. Ketika beliau sudah dewasa, ganteng, wanita yang merawat tergoda dengan kegantengan beliau,
sampai akhirnya mengajak untuk berzina dengan memasukkan ke kamar dan dikunci. Ujian berupa apa? Perzinaan. Maka yang ke-8, beliau lari dari perzinaan. Lari dari orang itu sampai sobek bajunya beliau. Kemudian ketika menuju ke pintu, buka pintu, tuanya ada di depan pintu. Apakah selesai masalah? Tidak. Wanita tersebut memfitnah Nabi Yusuf yang memperkosa dia. Setelah itu apa? Nabi Yusuf ketika tidak terbukti kalau dia yang memperkosa, yang ke-9, Nabi Yusuf milih di penjara. Sampai beliau masuk penjara. Kemudian yang ke-10, beliau keluar penjara karena bisa menafsirkan mimpi raja, dan beliau dan raja mendekatkan dia. Dijadikan sebagai pejabat. Yang ke-11, beliau diangkat sebagai pejabat yang mengatur pengelolaan harta negara. Ujian berupa apa? Ujian berupa kenikmatan jabatan. Yang ke-12, saudara-saudara beliau datang ke Mesir meminta bantuan. Beliau diuji sama Allah Ta'ala, apakah beliau itu bisa memaafkan mereka atau tidak. Yang ke-13, Nabi Yusuf berhasil memaafkan mereka dan memberikan bantuan kepada mereka. Yang ke-14, Nabi Yusuf berhasil memboyong semua keluarganya pindah ke Mesir. Yang ke-15, ketika sampai ke Mesir, bapak, ibu, dan 11 keluarganya, saudaranya, sujud kepada beliau untuk menghormati dan memuliakan beliau. Ini coba lihat, Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi, kehidupan beliau seperti ini. Pembulian ada dan sadis. Sehingga ayah dan bunda yang perlu kita yang dihormati sama Allah Ta'ala, yang perlu kita pahami, tidak akan bisa kita lepaskan kehidupan dunia dari pembulian. Jadi mindsetnya harus kita perbaiki dulu, pembulian akan ada selama kita di dunia. Selama anak kita tinggal di dunia, pembulian akan ada. Tidak bisa kita hilangkan. Terkadang pembulian itu nanti ada di dalam rumah sendiri, terkadang nanti ada di luar rumah, terkadang di sekolah, terkadang di masyarakat, di tempat kerja, tempat kuliah, pondok pesantren, ada semua. Sehingga bukan bagaimana anak itu kita bebaskan dari pembulian. Sampai kapan Anda bisa menjaga anak seperti itu? Nggak akan bisa. Tidak akan bisa. Anak itu bisa lepas dari pembulian. Kenapa? Karena kehidupan dunia, seperti tadi saya sebutkan, seperti hutan belantara. Hutan belantara. Di mana anak kita ketika masuk dalam hutan, dia menjadi predator, atau dia akan menjadi binatang buruan, mangsa. Predator ganas-ganas dalam kehidupan dunia. Kalau di hutan belantara, predatornya bisa berupa ular, bisa buaya, singa, macan, burung elang, semua. Banyak sekali. Sehingga kalaupun anak Anda itu menjadi kelinci, akan dikejar sama mereka, predator-predator yang sangat mengerikan. Demikian juga dalam kehidupan dunia, predator ganas-ganas. Ada LGBT, ada narkoba, ada juga minuman keras, ada namanya bullying, ada macam-macam. Sadis, sangar, sangat mengerikan. Maka ketika kita hidup di dunia, terus bagaimana sikap kita? Maka tidak bisa anak kita lari dari kenyataan hidup. Dan jangan juga pendidikan itu mengarahkan anak untuk lari dari kenyataan hidup, karena nggak bisa. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka tugasnya orang tua, bagaimana menguatkan mental, supaya anak kita memiliki pedoman yang kokoh, mental yang kuat, dalam bertarung dalam kehidupan dunia. Anak kita akan bertarung. Anak kita akan bertaruh, anak kita akan berhadapan dengan predator-predator yang mengerikan. Ibaratnya keluar dari mulut buaya masuk kandang macan. Itulah anak kita. Anak kita mungkin bisa lari, menyeberang sungai, lari dari buaya bisa selamat. Tapi ketika selesai dari menyeberang sungai, ada singa yang siap menerkam. Kalau kita bisa lari dari singa sampai kita naik pohon, ada burung elang di atas yang siap memantau kita. Terus sampai kapan? Sampai kapan anak kita bisa selamat dari predator? Tidak pernah selamat. Akan terus dipantau sama para predator yang bermacam-macam, siap untuk memangsa anak kita. Maka pendidikan bukan bagaimana mencari tempat yang tidak ada bullying,
kita pengen anak kita itu tidak ada yang membuli dia. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi pendidikan itu bagaimana kita tempa mentalnya anak kita. Kita kuatkan pedoman anak kita sehingga kokoh dia dalam mencari kehidupan dunia, sehingga dia bisa bertahan menghadapi para predator-predator jahat. Bahkan bukan hanya bertahan, bahkan dia bisa bertarung. Bahkan kalau dia lebih kuat lagi, bahkan dia akan menjadi predator kebaikan. Yang mana predator kebaikan apa? Kerjaan dia memangsa predator jahat. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan, itu baina yadayya sa'ati bisaif. Aku diperintahkan, diutus sama Allah Ta'ala di dekat dengan hari kiamat dengan membawa pedang. Sampai Rasulullah mengatakan, waju'ila sigharu ala man khalafa amri. Allah menjadikan kehinaan, kerendahan bagi orang yang menyelisihi saya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menaklukkan dunia, menghancurkan semua simbol-simbol kesyirikan, kezaliman, dosa dan maksiat, dihancurkan semua sama Rasulullah. Rasulullah bukan hanya menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu luar biasa, tapi Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah menjadi predator kebaikan yang akan memangsa kejahatan-kejahatan di muka bumi. Tapi untuk masuk ke seperti ini, butuh mental-mental yang baja, mental-mental yang kuat. Sehingga Rasulullah ketika beliau hidup, beliau ditempa sama Allah Ta'ala dengan mental-mental yang hebat dari awal. Sehingga kita lihat Rasulullah, beliau lahirnya sudah yatim. Beliau lahir dalam kondisi yatim, karena bapak beliau meninggal dunia ketika beliau dalam kandungan. Setelah itu beliau diasuh sama Halimah Sa'diyah, hidup miskin, di kampung pedalaman. Setelah itu beliau diasuh sama ibunya, umur 6 tahun sampai 8 tahun. Setelah itu 4 tahun sampai 6 tahun, ibunya meninggal. Diasuh sama kakeknya, umur 6 tahun sampai 8 tahun, 8 tahun kakeknya meninggal. Diasuh sama kakeknya, pamannya setelah itu. Kakeknya orang miskin, sehingga Rasulullah sudah umur segitu, sudah mengembala kambing kerja, kambingnya orang lain. Payah hidupnya Rasulullah, tegar Rasulullah menjadi kehidupan. Kenapa? Karena Allah siapkan Nabi Muhammad menjadi predator kebaikan. Yang akan memangsa semua simbol-simbol kesyirikan, yang akan memangsa semua simbol-simbol kezaliman. Dan berhasil. Berhasil sampai akhirnya Rasulullah ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan datang kepada berhala. Beliau kemana-mana bawa tongkat. Tongkatnya dicungcungkan di kepalanya berhala. Rasulullah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan sirna ketika kebaikan itu dominan. Setelah itu pukul kepalanya dengan tongkatnya, Rasulullah pecah, kemudian diambrukkan semua, 360 patung diambrukkan semua. Apakah sampai di sini Rasulullah itu berjuang? Tidak. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, Rasulullah bersiap-siap menghadapi Romawi dan Persia. Sampai akhirnya Rasulullah belum pernah berhadapan sama Romawi. Terakhir ketika perang Tabuk, Rasulullah kejutkan mereka orang-orang Romawi. Rasulullah diberitahu orang Romawi sudah berkumpul di Tabuk. Maka perjalanan dari Madinah ke Tabuk 700 km. Maka Rasulullah mengatakan, kita kejutkan mereka, kita datangi mereka. Akhirnya Rasulullah datang ke sana, orang Romawi ketakutan. Kocar-kacir mereka sudah pergi dari tempatnya. Rasulullah meninggal dunia, sambung lagi dengan Abu Bakar. Sambung lagi dengan Umar. Zaman Umar, Persia dihancurkan sama Umar Khattab sampai tidak tersisa. Demikian juga hartanya Persia dibawa ke negeri Islam. Orang-orang Persia yang ditawan jadi budak semua. Sampai mereka masuk Islam. Demikian juga setelah itu Romawi dipukul mundur sampai Palestina jatuh di tangan kaum muslimin. Itulah Islam. Islam mengarahkan kita bukan hanya menjadi orang baik untuk diri kita. Tidak, tapi kita menjadi orang muslih. Orang yang memperbaiki orang lain. Sehingga di antara sifat manusia mulia adalah orang-orang yang terus memperbaiki diri sendiri, menjadi orang soleh, dan dia juga memperbaiki orang lain, menjadi orang muslih. Sehingga kita jadikan anak kita bukan hanya menjadi anak soleh saja, anak soleh untuk dirinya, tetapi kita pengen anak kita juga menjadi orang yang muslih, orang yang bisa memperbaiki orang lain. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam beberapa surat ya, di surat Al-Baqarah misalkan di ayat ketiga, kita itu pengen menjadikan diri kita dan anak kita itu orang muslih, orang soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah misalkan ayat ketiga, wa idza qila lakum la tufsidu
fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini anggapan orang-orang Bani Israel. Kami itu orang yang memperbaiki diri. Dibantah sama Allah Ta'ala. Kamu yang merusak. Kamu bukan predator kebaikan. Kamu itu predator keburukan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka di surat Hud ayat ke-117. Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri karena kezaliman mereka ketika masyarakatnya itu muslih. Ya, jadi kita berharap anak kita itu bukan hanya menjadi anak soleh saja untuk dirinya, tetapi anak kita itu menjadi orang muslim. Anak kita akan kita jadikan sebagai predator. Siapkan anak kita mental baja. Anak kita akan menjadi petarung-petarung yang berhadapan dengan semua predator-predator jahat. Akan berhadapan dengan LGBT, berhadapan dengan minuman keras, berhadapan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dosa, dan maksiat. Anak kita akan berhadapan dengan mereka. Nah itu untuk menghadapi kehidupan dunia yang ganas seperti ini, bukan kita itu yang menjadi benteng. Jangan kita itu karena cintanya kita kepada anak, akhirnya kita itu hidup orang tua itu hanya ya menjadi bentengnya anak kita terus. Gitu. Sampai kapan Anda bisa menjadi bentengnya anak? Sampai akhirnya sikap orang tua yang berlebihan, anak kita itu kita bentengi terus. Seakan-akan, wah kita ini Superman lah, kita itu pahlawan bagi anak kita. Sampai kapan Anda bisa membentengi anak Anda? Sampai kapan? Apakah anak Anda ketika di sekolah Anda bisa membentengi anak Anda? Apakah ketika anak di pondok pesantren Anda bisa membentengi anak Anda? Ya bisa. Jangan dikira kalau sudah masuk di pondok pesantren aman. Rumahnya Nabi Yusuf saja nggak aman, apalagi pondok pesantren. Banyak kejadian di mana di pondok pesantren ada anak yang dibunuh, ada wanita-wanita santriwati yang diperkosa sama ustadznya. Demikian juga narkoba, macam-macam di pondok pesantren, LGBT, ganas di pondok pesantren. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak akan bisa Anda itu membentengi anak. Disterilkan, kayak nggak bisa sama sekali. Sistemnya nggak seperti ini. Harus kita rubah, mindsetnya orang tua itu harus kita rubah. Kita membawa anak kita memiliki mental yang kuat. Kita akan latih anak kita memiliki pedoman yang kokoh dalam menghadapi kehidupan dunia. Oleh itu, pada kesempatan kita kali ini, setelah kita tahu tentang bully, ini adalah konsekuensi kehidupan dunia dan tidak bisa diselesaikan, nggak bisa dihilangkan. Nggak akan bisa. Anda misalkan anak Anda dibully di sekolah sini, oh ribut sama sekolahnya ini, akhirnya anak dicabut pindah sekolah sini karena sekolah lebih bagus. Pembulian Anda lagi. Mau kemana lagi Anda itu? Pindah ke sana, pindah ke sini. Nggak akan pernah selesai. Jangan dikira kalau sudah masuk ke sekolah Islam itu tidak ada pembulian. Tidak. Banyak pembulian. Di mana-mana ada. Maka caranya bukan anak itu dicarikan tempat yang steril dari pembulian. Nggak pernah ada di dunia seperti itu. Sehingga sikap orang tua, termasuk kesalahan sikap orang tua, ketika pengennya kita itu, anak kita itu hidup tidak ada dunia pembulian. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kita akan merasakan kehidupan tanpa ada pembulian itu cuma nanti di surga. Bukan di dunia. Di dunia tempatnya diuji. Kita akan ditempa mental kita sama Allah Ta'ala. Kita akan diuji sama Allah Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah akan uji kalian dengan rasa takut. Minal khaufi wal ju', rasa lapar. Wanaqsi minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfusi, berkurangnya jiwa. Wa thamarat, menjadi buah-buahan. Ujian terus menempa kita. Jangan pernah kita itu berharap kita hidup di dunia itu nggak punya masalah. Sehingga nggak ada namanya prinsip menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu nggak ada. Menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Ibaratnya keluar dari mulut buaya masuk kandang singa. Itulah kehidupan dunia yang ada. Maka bagaimana supaya anak kita itu bisa berhadapan dengan singa, bisa berhadapan dengan macan, bisa berhadapan dengan buaya. Bahkan kalau bisa anak kita itu menjadi singa, petarung-petarung yang hebat yang akan menyebarkan kebaikan. Nah, itulah yang perlu orang tua siapkan. Maka di sini yang kewajiban orang tua, kewajiban pendidik, bagaimana menguatkan mental anak.
Dan berkaitan dengan tema menguatkan mental anak itu sudah saya sebutkan di buku ini ya. Itu nanti di bab yang ke-51. Jadi di bab 50 itu saya menyebutkan kisahnya Nabi Yusuf. Kalau di 49 itu sebelumnya ganasnya kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu sangat ganas. Kemudian juga contohnya adalah kisahnya Nabi Yusuf, kisah yang terbaik. Kemudian setelah itu poin yang ke-51, ini pembahasan kita bagaimana kita sekarang menguatkan mental anak kita itu seperti apa. Orang tua harus gimana sekarang? Oke, kalau kita sudah paham, kehidupan dunia sangat ganas. Karena seperti hutan belantara, yang ada cuma dua saja, predator atau buruan. Yang kedua, kita sudah mendapatkan contoh juga bahwa Nabi Yusuf saja yang tinggal di keluarga kenabian, beliau saja tidak lepas dari pembulian. Nah, sekarang pertanyaan terus bagaimana solusinya? Solusinya kan kita sudah tahu tadi. Solusinya kuatkan mental anak. Bukan carikan tempat yang ada pembulian. Pahami ya ini? Ini beda mensa sedikit, itu nanti semuanya salah semua gitu. Caranya bukan kita carikan anak kita itu sekolah yang tidak ada pembulian. Salah. Caranya itu kita kuatkan anak kita untuk memiliki mental yang kuat dimanapun dia akan hidup. Mau di rumah, mau di lingkungan masyarakat, mau di pasar, mau di sekolah, mau di pondok pesantren, mau di mana saja. Kuatkan mental anak. Terus bagaimana cara menguatkan mentalitas anak? Nah, yang saya sebutkan di sini ada 5 poin. Jadi ada 5 poin itu semuanya ada di buku ya. Maka itu nanti kalau kita ada bukunya itu enak. Jadi semuanya ada di buku ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan segera terbit bukunya itu nanti bisa dipelajari di sini. Jadi ada 5 cara, walaupun banyak tapi saya ringkaskan menjadi 5. Apa 5 cara ini? Yang pertama, lepaskan anak ke dunia. Yang pertama. Yang kedua, biarkan anak mencari solusi sendiri setiap ada masalah. Yang kedua, jadikan anak orang yang bertanggung jawab. Yang keempat, jiwa petarung. Yaitu jadikan anak kita orang yang memiliki jiwa petarung. Kemudian yang kelima, ayah sang raja tega. Peran ayah sang raja tega. Nah, berarti ada 5 yang saya sebutkan di sini. Nah, kita kupas satu persatu. Lepaskan anak ke dunia. Maksudnya apa? Terjunkan anak di kehidupan dunia agar ia bisa belajar dengan merasakan langsung bagaimana ganasnya kehidupan dunia. Dan jangan sampai ketakutan orang tua yang berlebihan menjadikan anak diproteksi kuat dari kehidupan dunia. Nah, maksudnya gini, ketika kita pengen anak kita itu kuat mentalnya, ya anak kita masukkan ke hutan belantara. Walaupun belum sampai ke hutan yang paling parah, carikan hutan-hutan yang kecil. Mungkin di sana ada ujian, masih ujiannya ringan. Nanti kalau sudah kuat, masukkan ke hutan yang lebih besar lagi. Terus seperti sampai nanti masuk ke hutan Amazon yang penuh dengan binatang-binatang ganas. Nah, itu nanti terakhir. Itu terakhir. Jadi maksudnya di sini, kalau kita pengen anak kita itu memiliki mental yang kuat, terjunkan anak di dunia. Lepaskan anak ke dunia. Jangan dijauhkan dari dunia. Maksudnya apa? Biarkan anak itu dia merasakan bagaimana pahitnya kehidupan dunia. Bisa anak itu dicolokkan saja, walaupun masa itu bukan dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak. Biarkan anak kita itu bergaul sama anak tetangga. Biarkan anak kita itu sekolah. Biarkan anak kita itu mondok. Ketika nanti dia itu keluar ke dunia, tidak di rumah bersama orang tua terus ya, bukan dekem sama orang tuanya terus ya, bukan diselimuti terus sama dipeluk sama orang tuanya. Lepaskan anak itu ke dunia. Ketika dunia, dia nanti akan merasakan masalah-masalah yang bermacam-macam. Biarkan anak kita itu merasakan masalah-masalah itu, masalah-masalah yang ringan, terus naik lagi, ditempa dengan banyak masalah. Semakin banyak masalah, ditempa dengan banyak masalah, merasakan sendiri bagaimana ganasnya kehidupan dunia, anak kita mulai muncul namanya proteksi diri. Oh, berarti kalau seperti ini saya berarti harus kuat saya ini. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana dibully, dia merasakan bagaimana didolimi. Akhirnya dia mulai memproteksi dirinya. Berbeda ketika anak itu nggak pernah dilepaskan dalam dunia, diikat terus sama orang tuanya di rumah. Setiap ada masalah, saya masih punya bapak,
Saya masih punya ibu, saya masih punya bapak, ibu saya, bapak saya, ibu saya. Sampai kapan dia punya proteksi diri? Sehingga lepaskan anak itu di dunia. Biarkan, misalkan gini lah, kalau kita pengen memiliki anak kita itu, dia itu misalkan perenang handal yang berenang di samudra. Caranya bagaimana? Yo terjunkan di kolam renang, walaupun renang masih kecil dulu. Jangan langsung di samudra, bunuh diri kalau seperti ini. Carikan kolam renang yang kecil untuk anak kita sesuai dengan kemauan dia. Nanti kalau sudah berhasil dilatih teorinya, kolam renang yang lebih besar. Walaupun dia mungkin harus minum air, walaupun dia harus ngos-ngosan, walaupun dia mungkin harus sakit duluan, nggak apa-apa. Dari situ nanti akan belajar, dia akan memikirkan proteksi diri. Terus nanti pindahkan, sampai akhirnya ketika sudah kuat, lepas di samudra. Jangan sampai karena kita takut, waduh, ada anak yang dia itu renang meninggal, anak saya nggak boleh renang. Ditakut-takuti, nak kamu jangan renang, renang itu bahaya, jangan renang, kamu nggak boleh renang, nggak boleh ini, nggak boleh, karena bahaya. Kalau terjadi banjir seperti apa? Anak kita nggak punya proteksi diri gitu. Terjadi banjir bandang jedier, orang tua pun sudah tidak punya proteksi untuk anaknya. Anak kita nggak punya proteksi diri, akhirnya anak kita nggak bisa apa-apa. Nah itu caranya itu lepaskan anak kita mengarungi samudera kehidupan dunia. Jangan dijauhkan anak kita dari dunia. Biarkan anak kita itu merasakan bagaimana muamalah kehidupan dunia sama orang lain. Dengan bermacam-macam corak, bermacam-macam orang. Seperti di hutan ada yang modelnya kayak singa, model kayak buaya, ada yang kayak kelinci, ada yang kayak sapi, ada yang kayak burung, macam-macam. Biarkan anak kita tahu semua. Sehingga dia nanti akan memiliki proteksi diri. Ya, kenapa? Karena kita sudah kenalkan anak kita itu di dunia. Tapi bukan berarti anak itu dilepas selepas-lepasnya. Ini juga nggak benar. Kita melepas anak kita itu untuk merasakan. Tapi tetap kita punya proteksi juga. Jadi gini, maksudnya itu ada pembahasan di sini yang saya bahas juga. Ada pembahasan masalah pendidikan itu, konsep yang terbaik itu, wa khairul umur awsatuha, Rasulullah mengatakan sebaik perkara ada yang pertengahan. Tidak hulu berlebihan, tidak juga meremehkan. Jangan berlebihan sampai anak diproteksi, nggak bisa keluar dari rumah, nggak baik juga untuk pendidikan anak kita. Jangan juga kita itu meremehkan, sampai anak dilepas, tidak ada aturan, tidak ada peraturan, tidak ada, nggak boleh juga. Maksudnya apa? Biarkan anak itu di dunia, tapi dia itu dikasih kaidah, dikasih pedoman. Kemudian nanti ketika pulang mungkin nanti ditanya gimana nak dalam bermain sama anak tetangga ini dan yang lainnya. Mungkin dia akan terpapar dengan konten-konten yang kotor misalkan. Nah, dibersihkan, diajari untuk bagaimana dia itu memfilter anak itu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu lepaskan anak kita ke dunia. Kedua, biarkan anak kita itu mencari solusi sendiri. Latih anak untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, setiap permasalahan kehidupan yang ia alami. Jangan sampai karena kasihan orang tua yang berlebihan, menjadikan dirinya, yaitu orang tua itu, bagikan pahlawan kesiangan bagi anak. Jangan sampai ya orang tua itu karena mungkin terlalu sayang. Setiap orang tua ada masalah, orang tuanya menyelesaikan. Setiap ada masalah, orang tuanya yang menyelesaikan. Setiap ada masalah, orang tuanya, orang tuanya, orang tuanya. Anak kita nggak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya apa? Anak kita itu buntu otaknya. Otaknya itu buntu. Sehingga nanti ketika dia sudah orang tuanya meninggal, dia bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah sendiri. Anak kita perlu terjunkan ke dunia, dia akan punya masalah nanti. Dia akan punya masalah. Terus bagaimana sikap kita? Jangan langsung kita itu menjadi pahlawan bagi anak kita. Biarkan anak kita menyelesaikan sendiri. Nah, misalkan anak suatu ketika, ini contoh misalkan ini, anak kita punya masalah dengan temannya, kelahi misalkan ya, dikeroyok sama 4 orang, 5 orang misalkan ya. Tiba-tiba datang ke kita bonyok mukanya. Terus bagaimana sikap orang tua? Ya, wah kurang ajar nih, harus saya hajar ini anak-anak ini, sekolah dan yang lainnya. Akhirnya kita menjadi pahlawan kesiangan bagi anak kita. Akhirnya apa? Nanti ngelunjak anak Anda itu. Anak Anda kan ngelunjak, dan itu problematika pendidikan sekarang. Gurunya jewer muridnya saja, bapaknya wali muridnya datang ke sekolah mukul orang gurunya, orang ajar orang tua seperti ini. Jangan menjadi sosok menjadi pahlawan gitu.
Kalau kita zaman dulu ya, kita kalau dimarahi sama guru, dijewer sama guru, dihukum sama guru, lapor sama orang tua, ya pukul sekali sama orang tuanya. Zaman sekarang enggak. Anak datang ke rumah, laporan guru sekolah, misalkan guru yang ngajar matematika, jewer saya, kurang ajar guru itu ya, datang ke sekolah, pukuli gurunya, bahkan mau bawa parang dia ini. Orang tua macam apa seperti ini kan itu? Bukan seperti ini, sampai kapan? Anak Anda kan rujak nanti seperti nggak punya adab sama guru. Anak Anda nggak punya adab sama teman-temannya. Akhirnya seakan-akan, oh saya punya bemper besar, oh saya punya orang dalam, saya punya ya pick up lah itu. Dari siapa? Orang tua. Orang tua saya polisi misalnya, orang tua saya pejabat, orang saya DPR. Sehingga jumawa, sok-sokan. Kalau bahasanya kita kemliti lah itu. Sok-sokan orangnya itu. Dan itulah yang merusak itu orang tuanya. Sehingga kita muncul anak-anak yang nggak punya adab, anak-anak yang nggak punya sopan santun, anak-anak yang sombong, congkak, akhlaknya rusak karena orang tua. Kalau Anda sudah meninggal dunia, wahai ayah dan bunda, ini anak ini akan rusak ini anak ini. Dan siapa yang rusak? Anda, wahai orang tua yang rusaknya. Terus bagaimana caranya kalau seperti ini? Biarkan anak itu menyelesaikan masalah sendiri. Misalkan nih, kalau anak-anak seperti ini, misalkan tadi ya anak dipukuli, dikeroyok, lapor ke kita nangis-nangis, kita dudukan, dan itu ayah, maka itu nanti poin yang kelima ayah. Ada masalah apa nak? Kenapa kamu kok muka kamu seperti ini? Saya dipukuli sama teman-teman, ini, oke, selesaikan sendiri. Lu gimana saya jelaskan nggak berani saya ngelawan banyak orang. Kamu lapor ke Ustadz. Oh nanti kalau saya lapor sama Ustadz, saya malah dipukuli sama teman. Nggak apa-apa, kamu lapor ke Ustadz dulu. Ya, nanti kalau Ustadz nggak bisa menyelesaikan, saya nanti saya bantu. Kita tetap memberikan bantuan kepada anak. Nanti kalau dia sudah buntu, tapi kita latih anak itu untuk menyelesaikan dulu. Coba kamu selesaikan caranya seperti ini dulu. Coba selesai. Kamu harus menyelesaikan dulu. Atau kita tanya, terus kalau ada masalah seperti ini, kamu gimana? Biar saya selesaikan dulu, Bi. Saya selesaikan dulu. Oke, bagus. Nanti kalau sudah nggak mampu, baru nanti saya ngomong ke Abi lagi. Ya, seperti itu anak. Setiap anak punya masalah, selesaikan dulu. Dilatih untuk menyelesaikan. Sampai, ya ini cerita ya. Ya, saya ada seorang ustadz yang ngajar juga di pondok kita. Saya pernah marah kepada beliau. Beliau ngajar Quran. Jadi pendidikan orang tuanya terlalu dominan bapaknya ini. Sehingga semua harus bapaknya. Sampai suatu ketika, karena banyak masalah waktu, intinya itu perpindahan. Pondoknya itu pindah, kemudian di sana itu nggak ada rumah untuk orang yang sudah menikah, itu sudah menikah. Akhirnya saya tanya, ini Afan, ini sini nggak ada rumah. Solusinya ya kalau mau membawa istri yang ngontrak di luar, silahkan ngontrak sendiri. Kalau tidak ya istri taruh di rumahnya. Di sini ngajar nanti hari libur baru bisa pulang. Gimana pastinya gitu. Nanti Ustaz saya mau tanya ke Ustaz ayah abi saya dulu gitu. Wah, saya marah waktu itu. Antum itu ya sudah nikah sendiri api gitu. Ini pendidikan yang salah. Sampai kapan antum harus seperti ini kan gitu. Terus bagaimana kalau abi antum meninggal kan gitu. Antum yang menjalani, antum yang menetapkan. Kalau antum konsultasi itu nggak apa-apa. Diskusi sama orang tua nggak apa-apa. Tapi kalau harus orang tua yang memutuskan, ini salah ini kayak gini. Kenapa saya marah seperti itu? Karena saya itu orang tuanya. Saya tahu karakter orang tuanya. Karakter orang tua dominan. Sehingga semua yang memutuskan harus abinya. Gitu. Memutuskan loh ini. Masalah memutuskan loh. Kalau kita ngomong sama orang tua, curhat, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi orang tua nggak memutuskan. Semuanya kembalikan kepada kita. Kalau pendapat saya kayak gini, nah, tapi ya terserah kamu. Jadi biarkan anak itu berpikir gitu. Dan itu pendidikan bapak saya kepada saya dulu seperti itu. Kita dilatih untuk memutuskan sendiri sama bapak saya. Nah, jadi yang kedua, biarkan anak itu mulai bisa memutuskan sendiri, mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dia hadapi. Nanti semakin lama dia itu sering terbiasa menyelesaikan masalah, nanti dia itu akan semakin kuat cara memutuskan. Dan itu membutuh waktu. Kemudian yang ketiga, biarkan anak bertanggung jawab. Maksudnya apa?
Biasakan anak berani dan percaya diri untuk memilih. Memilih pilihan yang terbaik baginya. Biarkan yang memilih itu anak. Dan latih dia untuk bertanggung jawab dan siap mengambil risiko terhadap pilihannya. Kalau dia sudah memilih, ya sudah, kamu tanggung risiko ya nak, ya siapi. Oke, bagus kayak gitu. Sehingga orang tua itu kalau bisa, kita itu bukan yang memutuskan, kita itu yang menetapkan, bukan. Tapi kita itu ngasih pilihan kepada anak, kita itu melatih anak untuk memutuskan. Setelah itu apa? Setiap keputusan anak, nah ingat ya, setiap pilihan kamu itu mesti ada risiko. Ada tanggung jawab. Kamu siap nggak terhadap tanggung jawab itu? Risiko itu siap nggak? Ya siapi. Nanti kalau ada masalah biar saya, ya saya udah siap lah. Nah itu bagus. Anak mau menikah misalkan ya, anak minta untuk menikah, walaupun mungkin masih umurnya masih kecil lah. Bi, saya mau nikah. Ya, lah, kenapa mau nikah sekarang ini? Kan mau, kamu masih sekolah sih gitu loh. Daripada saya berzina, bagus. Anak seperti ini itu luar biasa. Berarti dia sudah memutuskan yang terbaik bagi dia. Karena kalau saya nggak menikah, saya jatuh dalam perzinahan. Nah, kenapa kamu takut kalau nggak nikah itu berzina? Oh, saya udah pacaran, Bi. Nah, bagus. Pinter, bagus. Berarti kamu sudah tahu solusinya kan gitu. Kamu harus menikah. Oke, kalau kamu menikah, itu pilihan ya. Tapi ingat, kamu harus bertanggung jawab. Kamu sudah menikah, berarti kan kamu punya istri. Demikian juga kamu harus memberikan nafkah. Siap nggak dengan itu? Kalau dia mengatakan, saya siap bertanggung jawab kepada istri saya, dan saya siap ngambil resiko. Bagus. Untuk melatih anak seperti itu, dari awal sering kita latih. Gitu. Insya Allah ya, kalau anak itu sudah terbiasa seperti itu, dia nanti akan memilih yang terbaik. Saya pernah ya, ini cerita ya, Mas. Ini sebagai cerita saja lah. Mudah-mudahan itu sebagai inspirasi bagi ayah dan bunda. Saya pernah ngobrol sama anak saya, Bas, kamu mau apa, Bas? Gitu. Cita-cita kamu apa? Saya pengen nggak tahu juga itu. Tiba-tiba apa sih ngomong saya pengen kuliah di Inggris. Nah kenapa gitu dong? Oh karena di sana itu kuliah terbaik di dunia. Oke, bagus. Benar nggak kamu kayak gitu? Siap nggak? Ya saya tetap bercita-cita seperti itu. Oke. Hanya saya memberikan syarat. Kalau kamu mau kuliah ke Inggris, saya dukung. Nggak apa-apa gitu. Tapi ingat itu ada risiko, ada tanggung jawab. Kamu siap nggak gitu? Hanya tanya, terus apa syaratnya? Ya, saya tidak akan bantu kamu kuliah di Inggris kalau kamu nggak menjalankan persyaratannya. Syaratnya, kamu harus hafal Quran. Yang kedua, kamu harus latihan hidup di Yaman dulu. Kemudian yang ketiga, kamu sudah bisa hidup mandiri. Kamu sudah bisa jualan. Atau bagaimana cari uang sendiri. Tiga syaratnya. Atau tahu bahasa Inggris lah, ya, belajar bahasa Inggris. Siap nggak kamu itu? Hanya mikir. Siap nggak? Siap. Akhirnya ketika siap, maka saya bilang, kamu sekarang sudah kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD. Berarti kamu 5, kemudian masuk ke kelas 6. Syaratnya kamu harus hafal 10 juz. Siap nggak? Siap. Bahkan waktu itu saya ngomong dari awal loh. Setelah ini kamu lulus SD, kamu di pondok. Kamu targetnya 2 tahun selesai 30 juz. Saya tidak akan sekolahkan kamu ke manapun, misalkan ke Inggris, sekolah negeri, kalau kamu tidak hafal Quran. Siap. Dia mondok itu sudah siap. Dan dia sudah persiapan dari sekarang, kelas 5 SD, sudah persiapan untuk mondok. Ya, dan targetnya 2 tahun dia harus selesai tahfidz. Nanti 2 tahun lagi dia belajar bahasa Inggris. Setelah itu nanti belajar tentang jual beli. Itu dia sudah tahu, sudah punya rencana seperti itu. Setelah itu nanti ke Yaman, hidup bagaimana hidup payah merasa seperti itu, baru nanti mau ke Inggris. Intinya apa? Biasakan anak itu memilih. Yang kedua, kalau sudah memilih, ya dia biarkan bertanggung jawab terhadap pilihannya dan resikonya. Kemudian yang keempat, jiwa petarung. Biasakan anak untuk memiliki jiwa petarung dan tidak penakut ketika berhadapan dengan orang. Caranya bagaimana ya? Bisa diikutkan dengan bela diri atau olahraga yang menguatkan mental dan keberanian anak. Jadi biasakan anak itu untuk bertarung. Jangan karena kasihan, wah tak kasihan nanti kalau anak itu sakit, luka, dan ya akhirnya anak itu penakut. Biasakan anak itu bertarung. Nah itu anak saya ya. Tiganya itu sudah ikut taekwondo dari kecil. Walaupun awal-awal mentalnya mereka penakut. Berhadapan sama orang nggak berani. Sering dibully di sekolah dulunya. Tapi ketika taekwondo, bahkan sparring, dipukul, terus ini anak kita mentalnya kuat. Main bola juga seperti itu. Anak saya juga ikut klub bola juga. Taekwondo, klub bola. Demikian juga dulu pernah ikutkan klub renang.
Taekwondo ketemunya bukan orang yang sudah kenal sunnah semua, campur di situ, banyak orang awam juga. Di situ campur semua. Biarkan anak kita itu kuat mentalnya. Saya pernah ya cerita ya, ya namanya anak ini kan terkadang mentalnya kan beda-beda. Anak perempuan saya pemberani, sehingga ada lomba, anak saya yang perempuan langsung daftar. Anak saya laki-laki yang pertama Abbas penakut karena yang karakternya seperti itu. Sehingga juga itu nggak berani untuk tarung, nggak berani. Masa itu anak jiwanya yang penakut. Akhirnya yang ikut lomba cuma anak perempuan saya anak kedua. Ketika lomba dapat emas. Akhirnya yang adiknya itu ngiming-ngiming kakaknya. Akhirnya kakaknya termotivasi untuk ikut lomba. Ketika ikut lomba, saking takutnya geter loh namanya hatinya, namanya anak kan gitu. Karena nggak semua anak itu kan pemberani dari awal kan. Sampai saking gemeternya itu, ketakutannya itu, sehari nggak bisa tidur anak saya itu. Sampai berhari-hari. Saya meriang karena mau menghadapi perlombaan. Coba bayangkan itu. Sampai setiap hari ngomongnya, gimana nanti kalau saya kalah? Gimana kalau saya kalah? Gitu. Saya bilang, Bas, nggak ada. Nggak apa-apa. Lomba itu bukan untuk menang dan kalah. Tetapi supaya kamu itu mentalnya kuat. Ya, saya ngomong seperti itu. Akhirnya ikut lomba. Dan saya ngomong, Bas, kamu kalau lomba ya tenang saja. Kamu sok konsentrasi, nggak usah takut. Kenapa? Saya sering ngomong sama anak saya itu kayak gitu. Tak contohkan ke saya. Kita itu kalau kelahi ya, Bas, yang menjadi standar kita itu menang itu karena kita itu tenang. Kamu tenang saja, nggak usah. Kalau kamu takut gemeter, misalkan minder, misalkan itu, kamu istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah. Konsentrasi, pukul kepalanya. Akhirnya anak saya tarung juga, alhamdulillah juga dapat juara emas kan. Sehingga apa? Sehingga harus seperti itu. Anak kita sering kan tempur sama orang, berhadapan dengan orang. Akhirnya apa? Anak kita kemana-mana dia kan berani mentalnya, ketemu sama siapa saja dia berani. Nah itu kalau bisa ya anak kita itu ikutkan. Jadi kalau bisa ya ini sebagai nasihat. Ini sebenarnya pendidikan panjang lah kalau kita bahas ini. Intinya anak itu kalau sekolah itu biarkan sekolah. Mungkin IQ-nya yang dilatih nggak apa-apa. Tapi di luar sekolah biarkan anak itu ikut klub-klub mental, klub-klub visi. Mau bola, mau bela diri, mau renang, mau apa saja. Bukan hanya otak saja gitu. Sudah paginya sekolah, sorenya lesnya otak lagi itu, matematika lagi, lesnya itu bahasa Inggris lagi, otak terus yang dilatih, mental dia nggak pernah dilatih gitu. Nah, ini jadi masalah. Kemudian yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Yang kelima, ayah sang raja tega. Nah, untuk melatih mentalnya anak itu harus ayah. Ayah harus hadir, bukan ibu. Kalau yang megang ibunya, sampai anak sudah nikah saja masih disuapin sama ibunya. Jiwanya ibu itu kebanyakan itu sayang berlebihan kepada anaknya. Apalagi kalau anaknya cuma satu. Sehingga anaknya sudah SMP, SMA saja, masih dimandikan, terkadang masih disuapin makanannya. Bahkan terkadang ya ini, santri sudah di pondok saja masih dikirimi makanan sama ibunya, disuapin. Masya Allah itu. Dan itu ada. Maka tidak akan bisa mental anak kita kuat kalau nggak ada ayahnya. Ayah yang harus menguatkan. Makanya saya katakan untuk menguatkan mentalitas anak maka perlu sosok ayah sang raja tega yang mengasahnya. Serahkan kepada ayah untuk mempersemi anak dan jangan serahkan kepada ibu karena sifat ibu yang tidak tegaan. Nah itu ayah yang menempa. Nah kamu sini tak latih, kamu ini itu ayahnya. Ini cerita ya saya ya. Ketika anak saya yang Abbas itu yaitu ya tanding taekwondo, rupanya lawan dia itu umurnya lebih tinggi karena ibaratnya kayak curang lah. Ini tuh aslinya tahun kemarin, tapi dia turun kelas. Berhadapan sama anak saya. Oh, jelas ini tinggi, Abbas kalah lah saya itu. Jelas dia lebih umurnya lebih besar, fisiknya lebih tinggi, tapi dikelaskan di kelasnya Abbas. Dan anak saya sudah, wah ini kalah saya ini. Jelas, dia sudah lama berlatih kan. Nah, ketika tanding, istri saya nggak berani nonton. Sampai tutup muka, sampai tutup nggak mau nonton sama sekali itu. Saya nonton, saya di depan. Tak liatin anak saya itu. Ketika berhadapan, anak saya kecil kayak itu, lawannya gede sekali. Abbas sudah berusaha untuk tetap kalah karena fisiknya. Akhirnya ditendang sama lawannya, biar kena kepalanya Abbas, ini mukanya jatuh. Merah mukanya Abbas itu. Sampai akhirnya berani ditanya, masih berani nggak Abbas? Masih. Tendang lagi, jatuh lagi, kalah. Dan saya nggak ada masalah, saya bukan untuk mencari menang dan kalahnya. Sampai terakhir Abbas itu nangis, sakit, nangis dia.
Istri saya sampai nggak kuat gitu, sampai nangis lihat anak saya itu nangis. Saya tak peluk, semuanya tak rangkul. Mana bahas sakit nggak? Sakit ah, tendang kepala kena muka itu. Maka saya ngomong, itulah kehidupan dunia, Bas. Kehidupan dunia kamu akan merasakan seperti itu. Abahmu dulu, saya juga dulu kayak gitu. Maka saya cerita itu, saya dulu ketika di STM biasa tawuran gitu. Itulah kehidupan dunia, kamu harus siap. Yang kamu hadapi itu nggak semuanya di bawah kamu, Bas. Terkadang kamu akan menghadapi orang yang di atas kamu gitu. Kamu harus siap gitu. Dan yang penting itu bukan menang dan kalah. Yang penting kamu itu sudah berani berhadapan dengan orang. Walaupun dia menang, kamu kalah, nggak ada masalah. Terus tenang, nggak apa-apa. Ya, kamu harus merasakan itu. Nanti insya Allah dengan ini kamu akan berlatih terus. Dan itu siapa yang ngomong seperti ini? Saya, sebagai ayahnya. Bukan ibunya. Ibunya jangan ngomong seperti ini. Bukan waktunya ibunya untuk seperti ibunya itu yang memeluk, yang membasuh luka, ibunya itu yang ngedem-demin, ini ibunya kan gitu. Kalau ayah, tempah. Ayah yang menempah. Ini cerita ya, mungkin terakhir ya, ini karena waktunya sudah selesai. Dulu pernah ya, ini emang anak saya ngabas ini. Ini saya contohkan ini sebagai ilustrasi lah bagi ayah dan bunda ketika berhadapan untuk pendidikan anak. Anak saya itu dulu Abbas itu penakut sekali. Takut, minderan, ketemu sama tamu saja nggak berani. Pemalu, kayak gitulah. Karakternya memang seperti itu. Dan nggak apa-apa, karakter seperti itu tuh bagus. Cuma kan harus ada standar minimal. Minimal rasa takut itu harus seperti apa kan itu. Akhirnya waktu itu ketika sering dibully, jadi sering dibully, pulang-pulang nangis, besok nggak mau berangkat sekolah karena takut sama temennya yang bully dia. Karena ada satu kelas itu yang wah nakal sekali lah itu. Makanya dia itu kan taekwondo anak saya ya. Sudah itu mulai bisa nendang ini. Saya bilang, Bas, saya pernah tak dulu kan apa itu, Bas, kamu belajar ini, taekwondo ini bukan untuk mendolimi. Kamu yang dolim, kamu yang menyerang duluan, kamu yang dolimi orang, kamu tak habisi, kamu tak sikat kamu. Tetapi kalau kamu didolimi sama orang, kamu sabar, sekuat tenaga. Jadi saya ngomong apa? Kalau kamu sudah tidak sabar, sikat orang itu, balas. Karena Allah membolehkan kita untuk membalas. Tapi jangan melebihi. Fajaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap kedoliman yang sama. Akhirnya waktu itu cerita nyata ini. Jadi Abbas ini pulang, tiba-tiba kayak seneng gitu. Nah, saya tanya loh, kenapa Abbas itu? Eh, orang yang nakal di kelas, saya tendiang kepalanya itu. Nangis dia itu. Nah, kenapa gitu? Kalau saya lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba peci saya diambil, dijambak, peci saya ditendang gitu loh. Aku masih sabar loh. Tiba-tiba dia nendang saya itu. Marah saya itu. Tak tendang kepalanya, nangis dia itu. Saya bilang, bagus Bas. Kayak gitu. Saya pengen kamu itu harus kayak gitu. Kamu bukan yang memulai kedoliman. Kalau kamu yang mulai, ada orang lapor, kamu yang membuli, kamu tak pukul kamu itu. Tapi kalau kamu didolimi, itu kamu sabar. Kamu tadi sudah bagus lah, bersabar. Kalau kamu sudah nggak mau sabar, sikat pokoknya orang itu. Itu bagus. Kamu harus seperti itu. Nah, jadi maksudnya apa? Ini peran orang tua itu penting. Nah, itu untuk melatih mental seperti ini, sosok ayah harus ada. Kalau ayah tidak ada, anak kita mentalnya mental wanita semua. Mental perempuan semua. Sehingga lemah mentalnya ketika bertarung di dalam kehidupan dunia. Ya mungkin ini yang yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, bisa bermanfaat. Nanti kalau pengen lebih lanjutnya, pengen mengkaji itu nanti ada di buku saya. Di buku saya sudah saya sebutkan tadi apa yang saya sampaikan, itu di bab yang ke-51 itu tentang mental anak, bab yang ke-49 itu garasi kehidupan dunia, 50 kisah teladan Nabi Yusuf, kemudian 51 menguatkan mental anak. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya terkait dengan tema pada malam hari ini, kan untuk bisa lewati ya chat. Sekali lagi kami beri kesempatan untuk ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada beliau, kata beliau bersabar yang Allah.
terkait dengan tema menghadapi bullying dan membangun kepercayaan diri kepada anak ya. Silakan. Ada yang sekedar info nih untuk ayah bunda yang mau hari di webinar Sekolah Orang Tua Hebat. Untuk chat grup akan dibuka sampai besok jam 8 pagi ya. Dan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah untuk sesi pertanyaan dibuka setiap hari ya. Jadi langsung aja untuk WhatsApp ke admin Sekolah Orang Tua Hebat. Terus ada chat yang masuk, ingin bertanya, misal anak selalu memposisikan diri sebagai korban, bagaimana ya kita sebagai guru memperlakukannya, Ustaz? Ini Ustaz, ada yang masuk lewat chat Zoom. Izin bertanya, misal anak selalu memposisikan diri sebagai korban, bagaimana ya kita sebagai guru memperlakukannya? Ya, jadi kalau anak kita itu karakternya, anak kita atau anak didik kita, mesti dia itu memposisikan sebagai korban. Terus bagaimana sikap kita? Jadi gini, terkadang anak kita itu kan karakternya kan macam-macam ya. Nggak semua anak itu sama karakternya. Bagi anak yang dia itu merasa menjadi korban, maka kita perlu dudukkan si dua pihak. Jadi pihak yang pertama, oh saya itu didolimi ini, saya dibully. Oke, apa? Kita terima dulu aja masukannya dia apa. Oke. Terus siapa yang bully kamu? Itu. Oke. Setelah itu kita datangkan, itu anak-anak yang lain. Kenapa kamu kok bully ini? Katanya seperti ini. Kita cari informasi dari dua belah pihak. Gitu. Kenapa? Karena terkadang ya saya sering mendapatkan itu. Seringnya itu karena mentalnya yang lemah anak itu. Padahal tujuannya bercanda gitu loh. Namanya anak-anak itu kan kayak gitu. Tujuannya itu bercanda. Misalkan gini, ini contoh terjadi juga untuk anak saya. Jadi ada anak yang dia itu kayak merasa dibully terus di sekolah itu sampai minder lah itu. Akhirnya ketika itu saya tanya sama anak saya gitu, "Tas, kamu tahu si ini nggak? Ya, kenapa dia itu kok minder sampai akhirnya intinya itu kayak gini?" Apa kata anak saya? Oh, dia itu cengeng, sedikit-sedikit ngomong ke orang tua, sedikit-sedikit ngomong ke orang tua, penakut. Gitu loh. Saya diomongin sama kita sedikit aja nangis gitu loh. Laki-laki loh. Kenapa ya? Karena saya tahu orang tuanya karena memang pendidikannya itu terlalu proteksi kepada anak. Yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi orang tua itu menjadi pahlawan kesiangan bagi anak. Akhirnya muncul anak seperti itu, cengeng, penakut, sedikit-sedikit lapor ke orang tua, nanti orang tua dilapori, nanti orang tua langsung ke sekolah, kelabrak anaknya, yang bully, itu terjadi. Dan itu ada, kasus seperti itu bukan nggak ada yang saya sampaikan, itu ada banyak kasus seperti ini. Demikian juga ini ada kasus juga. Jadi anak saya itu intinya dia itu ya sama temen-temennya itu pernah anu lah sama sama satu orang masalah kalau nggak salah itu apa di sampai pemukulan atau apalah itu intinya itu.
Makanya anak saya kan disidang di sekolah kan. Makanya saya setelah itu tanya sama Abbas, Bas, kenapa kok ini kamu punya kasus seperti ini? Akhirnya anak saya itu bilang, dia itu orangnya nakal, sering dolimi orang gitu. Nah, hanya dibenci sama sekolah. Akhirnya kita balas kan gitu. Ah ya wes lah itu. Maksudnya gini, maksudnya terkadang orang yang dia mendudukan dirinya sebagai korban, dia itu malah pemicunya gitu loh. Nah, terkadang ya memang terkadang dia yang salah, terkadang orang yang mendolimi yang salah, semuanya bisa salah semua. Nah itu bagaimana sikapnya kita itu? Ya kita dudukkan gitu. Kita cari informasi dari dua belah pihak, sehingga kita bisa adil dalam menghukumi. Maka si guru jangan terus yang dibela itu adalah yang menempatkan dirinya sebagai korban. Karena dia memang dia itu mungkin jadi korban, iya. Tapi mungkin orang mendolimi dia, membuli dia itu karena sebabnya dia juga gitu. Karena memang ada orang-orang yang seperti itu karakternya itu. Dia yang membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu emosi. Tapi kalau sudah sampai kedoliman ya saya dulu ini cerita ya. Ini cerita juga ya Mas, ini sebagai pengalamannya. Terjadi di pondok saya, terjadi pembulian sampai akhirnya ada satu anak yang dipukuli sama berapa orang. Wah, dipukuli sampai pakai kayu mukulnya itu sampai besi. Sampai memang terluka, sampai wah, bawa belur lah anaknya itu. Nah, akhirnya intinya orang tuanya nggak terima, bahkan difasum, kemudian mau disidangkan di pengadilan lah, maksudnya dipolisikan lah itu. Akhirnya waktu itu saya panggil orang tuanya. Saya bukan di pondok saya selesaikan, di rumah saya, panggil semua pihak. Akhirnya ya karena ya kita kenal semua lah gitu. Enak ngobrolnya itu. Akhirnya intinya ya, ini kesalahan. Bagaimanapun itu kesalahan gitu. Yang membuli nggak benar karena itu sudah sampai fisik seperti ini kan. Tapi mereka ngomong, jadi orang-orang yang membuli ini, yang memukul itu ngomong, tapi kita berubah seperti ini karena sikapnya orang ini ustadz gitu. Lalu kenapa gitu? Orangnya itu suka ngeledek, suka merendahkan, suka membuli orang lain dengan ucapannya itu membuat orang jengkel. Dan sudah berapa banyak orang jengkel kan itu. Nah, kita itu sudah nggak kuat Ustaz gitu. Akhirnya kita pukulilah dia itu. Makanya kita katakan, nah, berarti kan sebabnya karena orang ini kan itu. Memang dia jadi korban, iya, tapi dia menjadi penyebab. Tapi ini mendolimi sampai tingkat memukul, ini nggak boleh juga itu. Akhirnya waktu itu ini ceritanya. Bagaimana saya menyelesaikan di sekolah itu? Saya kumpulkan semua ini. Ini yang korban, ini yang memukuli. Saya dudukkan, saya semua itu. Bener nggak? Kamu itu suka ngeledek dia itu. Ya Ustaz, tapi kan saya bercanda Ustaz kan itu. Enggak, akhirnya dia benar nggak? Enggak Ustaz, dia itu kalau ngomong itu kayak gitu, menyakitkan hati orang. Oke, berarti kamu tahu kan kamu salah kan gitu. Ya, saya salah Ustaz. Karena saya itu sering ngeledek orang. Oke, kamu kan tahu salah kan itu. Kemudian saya ingatkan, kenapa kamu mukul kan itu loh. Bukan kamu mukul itu nggak boleh kan dalam agama kita. Nah, tapi kan dia ngeledek saya Ustaz. Ngeledek itu balasnya dengan ledek. Nggak boleh lebih dari itu kan itu. Kamu kalau diledek, balas ngeledek kan. Kamu kalau saya mau mukul, kamu dolim kan itu. Kamu tahu nggak ini dolim kan itu? Iya Ustaz. Ya. Akhirnya mengaku. Terus setelah itu apa? Ini cerita nyata dan itu diselesaikan sama santri waktu itu. Tak kumpulkan semua di lapangan, tak panggil semua santri. Sini santri kumpul semua. Nah, ini tak umumkan ini saya kumpulkan karena terjadi kedoliman. Dan harus selesai kedoliman ini. Jangan sampai kedoliman nggak selesai, nanti urusannya sampai hari kiamat. Ini si Fulan ini korban, walaupun dia juga salah, dia sudah mengaku salah, minta maaf karena selama ini dia itu sering membuli orang lain, meledek orang lain, dia sudah sudah mengakui salah. Ini juga mukul juga salah, harus dibalas. Nah, saya bilang sama ini, kamu mau maafkan nggak? Nggak bisa Ustaz, harus saya balas. Oke. Ya. Nah, akhirnya tak jejer ini, orang yang mukuli tak jejer. Kamu mukul berapa kali? Saya mukul sekali Ustaz, balas. Nah, akhirnya dipukul, biar gitu. Dah selesai ya, dah. Ini kamu mukul berapa kali? Saya mukul pakai kayu Ustaz. Nah, ini kayu, kayu ini mana? Ini, pukul. Pukul, jeder, selesai. Selesai, oh, udah selesai ini, sudah selesai semua. Tuntas semua masalahnya ya. Ya, sekarang maaf-maafan, peluk-pelukan. Mereka peluk-pelukan, selesai. Dan nggak ada masalah selesai. Dan itu saya selesaikan seperti itu. Gitu. Maksudnya apa? Terkadang yang perlu kita pahami bahwa orang yang menjadi korban, memang dia itu didolimi jadi korban, tapi terkadang penyebabnya dia. Apalagi anak-anak. Gitu. Anak-anak itu terkadang seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru itu harus bijak dalam menempatkan sesuatu. Terkadang anak kita dibully terus di sekolah itu.
Karena memang salahnya anak kita gitu loh. Salahnya anak kita ngomongnya kotor, anak kita mungkin ya penakut, anak kita itu sukanya nangis, sukanya ngambek, nah itu ternyata dibully. Dan itu nyata gitu loh, masa itu bukan karena teman-temannya itu jahat-jahat, tidak gitu. Karena memang dia itu penyebabnya. Nah, jadi seperti itu, wallahu a'lam. Baik, masih ada pertanyaan lagi, Ustadz ya. Assalamualaikum, bagaimana cara menjadi ayah yang seperti Ustadz jelaskan, yaitu ayah yang hebat? Yang justru saya yang sekarang sudah menjadi ayah. Yang justru saya yang sekarang sudah menjadi ayah adalah yatim dari usia 6 tahun. Dan memang dari kecil saya full dididik oleh ibu yang dominan dengan perasaan. Kita itu kalau pengen membersihkan atau mendidik anak kita harus membersihkan diri kita dulu. Bersihkan diri kita dulu bahwa Allah itu baik, Allah itu tidak jahat. Saya dulu memang ya mungkin karena kondisi ibu saya orang hebat lah. Beliau didik saya karena bapak saya sudah meninggal dunia. Ya sudahlah, itu sebagai masa lalu yang sudah tutup. Masa lalu yang sudah tutup, jangan dibuka-buka lagi itu masa-masa seperti itu. Harus kita dulu tuh. Kalau menurut itu salah ya kita perbaiki. Kan itu. Intinya kita perbaiki, sebelum kita mendidik anak itu kita perbaiki dulu diri kita. Kita bisa memaafkan orang lain, kita bisa ya kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa apa yang Allah takdirkan. Misal saya dulu nggak pernah didik sama bapak saya karena bapak saya itu misalkan dia menceraikan ibu saya atau bapak saya meninggal dunia, itu sudah takdir terbaik bagi Allah Ta'ala. Yang penting saya akan buka lembaran baru. Kalaupun saya dulu salah didik sama orang tua karena mungkin kondisi tadi seperti itu, anak saya jangan sampai salah. Sehingga apa? Sehingga yang penting kita selesaikan dulu masa lalu kita, itu kita tutup, selesai, kita segel, selesai. Kita buka lembaran baru. Berarti saya itu nggak bisa tegas, saya itu orangnya nggak enakan, orangnya berarti itu termasuk salahnya saya dulu didik sama orang tua. Karena memang orang tua nggak, ya keliru juga, walaupun nggak ada bapak, karena bapaknya sudah meninggal, bisa digantikan kan itu. Ada caranya itu nanti ada pendidikannya. Berarti wes nggak apa-apa lah, yang penting saya perbaiki diri saya mulai tegas, sehingga mulai dibagi urusan nanti masalah kelembutan, nggak tegaan itu biarkan si istri. Sedangkan sang ayah itu dia itu harus melatih mental untuk anaknya. Nah itu mulailah kita itu pertama pembersihan jiwa kita dulu sampai kita itu memiliki sifat kelaki-lakian kita dulu sebagai ayah. Sifat keayahan itu harus menempel dalam diri kita. Ayah, pemimpin yang mengajarkan mentalitas bagi anaknya itu sang ayahnya. Ibu adalah sifat fitrah keibuan. Yang kita tahu semua lah sifat ayah dan ibu itu kan berbeda. Makanya kalau itu belum tumbuh di kita sebagai sang ayah, kok antum belum tumbuh, antum perbaiki dulu diri Anda. Perbaiki ya diri Anda. Tazkiyatun nufus kepada diri kita sendiri. Berarti kita yang masih punya PR. Kita belum bisa menjadikan sosok sebagai ayah teladan kita ini. Atau sang ibu belum bisa menjadikan dirinya sebagai ibu teladan. Berarti kita perbaiki dulu sampai akhirnya kita itu punya mental, kita punya pendirian. Laki-laki itu berpikir dengan logis, salah benar. Kalau ini sudah salah, saya nggak peduli dengan omongan orang. Itulah laki-laki. Perempuan nggak seperti itu. Perempuan tidak bisa menetapkan salah dan benar, tapi yang dia pikirkan itu perasaan dia itu nanti bagaimana omongan orang. Karena memang perasaan wanita itu lebih kuat. Sedangkan logika laki-laki itu lebih kuat. Maka itu kenapa kalau menikah perempuan itu sebagai wali. Karena wanita tidak bisa menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia lebih dominan kepada perasaan. Sehingga itu bahaya. Kalau untuk masalah ketetapan itu bahaya. Maka itu ayah itu harus dominan. Nah itu kalau bisa ya misalkan ya. Kalau memang Anda itu dulu pernah seperti itu ya Anda perbaiki dulu dan diri Anda diperbaiki dulu sampai akhirnya sudah mulai kuat, baru akhirnya nanti didik anak. Yaitu mental anak itu dikuatkan. Tapi PR-nya Anda dulu yang kita perbaiki. Dinamakan nanti kalau kok diri kita itu belum tumbuh, fitrahnya itu belum tumbuh, itu nanti ada pembahasan di buku ini, yaitu pembahasan namanya al-mu'alajah nafsiyah. Mu'alajah nafsiyah, yaitu penyembuhan karakter diri sebelum kita nanti menyembuhkan orang lain. Itu penting. Jadi kita perbaiki diri dulu sampai akhirnya fitrah keayahan itu ada dalam diri saya. Nah, jadi seperti itu. Baru nanti kita akan mendidik anak kita, mental anak kita bisa. Wallahu a'lam.
Baik, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini, insya Allah akan dijawab oleh beliau dan akan dikirim lewat grup WhatsApp ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung di webinar Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktikkan. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya Rina Herdian sebagai host pada malam hari ini pamit undur diri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.